Empat, percayalah tidak ada perusahaan tidak ada masalahnya. Jangankan perusahaan, kurang apa solehnya Nabi, kurang apa doanya Nabi, kurang apa ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah ganggu orang, tahajudnya tiap malam, duhanya tiap pagi, sekali duduk 100 kali istighfar. Itu Nabi. Apa kamu pikir tidak ada masalahnya dalam hidupnya? Baru lahir, masih dalam kandungan, sudah wafat ibunya. Belum lahir, sudah yatim, wafat bapaknya, sudah yatim. Lahir lagi, baru 4 hari bersama ibunya, dibawa lagi ke desa, berpisah ibunya untuk disusui Halimatus Sa'diyah. Berapa lama? 4 tahun. Kembali ke Mekah di saudara ibunya, usia 6 tahun pergi ziarah kubur, meninggal lagi ibunya di desa namanya Afwa. 6 tahun sudah yatim piatu. Mana ada tidak ada masalah. Itu Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi, diangkat berkeluarga, menikah dengan Siti Khadijah, apa tidak ada masalahnya? Berapa anaknya Nabi? Hei. Bahaya. Berapa anaknya Nabi? Li beleng-beleng. Siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Tidak ada yang tahu. Siapa anaknya Jokowi? Coba, padahal itu tidak ada pengaruhnya di akhirat kelak nanti. Yang memberi syafaat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kecewanya Nabi? Betapa kecewanya Nabi melihat umatnya tidak tahu siapa anak pertamanya, berapa anaknya. Maka kalian yang punya anak, sejarah Nabi ceritakan kepada anakmu, supaya dia besar dia tahu sejarah Nabi. Kalian tidak tahu sejarah Nabi karena ibu bapakmu tidak pernah cerita soal Nabi. Saya dari kecil anak saya sudah perkenalkan, anak-anak Nabi ada 7 orang, baru kau tahu 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Baru kau tahu 4 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Baru kau tahu pertama Qasim. Itu lagu kasih kenal. Tidak usah lagu-lagu tidak ada gunanya. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek-capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Apa gunanya itu Cikampek? Dah ketawa, saya serius ini. Nah, semua punya masalah. Ini nih depan saya termasuk masalah juga. Apa masalahnya? Takut sama istri. Apa masalahnya? Mengelola kalian semua. Ini kamu pikir tidak ada masalahnya ini penceramah? Banyak masalah saya, Pak. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Meninggal suamiku, Ustaz. Saya kasih doa, lama-lama Ustaz, mau kau Ustaz menjadi imam dalam hidupku. Masya Allah. Ya, semua kita punya masalah, termasuk PT Bukaka. Baru-baru kena kan bos kita. Itu kan juga masalah. Iya. Maka belajarlah dari sejarah. Tidak ada nabi dan rasul yang dilepas dari masalah, apalagi kita. Caranya, jangan pernah putus asa, jangan pernah sangka buruk. Sudah belajar kok tidak diangkat dirut, sudah belajar kok tidak diangkat kepala bagian. Allah tahu kalau kau di situ masalahmu makin besar. Saya daftar fakultas kedokteran tamat SMA. Demi Allah 3 kali saya daftar, Pak. Saya sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya tahajud, saya berdoa, saya nasar puasa. Begitu pengumuman, tidak ada nama saya, Pak. Teman saya lulus jadi dokter, padahal tidak lebih cerdas dari saya. Dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya lulus jadi ustadz, dia jadi dokter. Mau lebaran saya telepon, pulang ke lebaran? Enggak, mahal tiket. Oh, dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter.
Tidak pernah saya pusing soal tiket, Pak. Siapa yang belikan saya tiket ke sini, Pak? Bu Kakak. Bisnis kelas lagi, Pak. Meskipun orang tahu kau gaya di bisnis, tapi kau dibelikan Ustadz. Alhamdulillah. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Itu, Pak. Jadi jangan kau sangka buruk. Kau tadi di sini posisimu bagus, tiba-tiba dipindahkan. Kenapa? Masalah. Kenapa kau dipindahkan? Kalau kau tidak dipindahkan, makin besar masalah di kantor ini. Bukan cuma kamu rugi, tapi 3.000 orang bisa jadi masalah semua. Maka jangan pernah sangka buruk. Ibu-ibu jangan sangka buruk sama suamimu. Hei, WhatsApp tidak jawab, pasti ada lagi ceweknya nih. Tidak, dia lagi pup. Telepon lagi tidak dijawab, oh berarti dia lagi sholat duha. Telepon sore tidak dijawab, berarti dia lupa HP-nya. Sangka baik, tenang perasaan. Tiba-tiba masuk WhatsApp temanmu, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Alhamdulillah, berarti suamiku lagi nge-grab. Itu namanya sangka baik. Sangka baik, begitu ada masalah sangka baik, insya Allah pasti ada yang terbaik di situ. Waman yusri yusra, bersama dengan kesusahan, bukan dibalik. Kalau dibalik itu susah dulu baru dikasih. Ini tidak, bersamaan. Arti dari waman yusri yusra, bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Susahnya satu, kemudahannya tak terhingga. Pasti. Yusuf alaihissalam di penjara. Apa doa Yusuf? Ya Allah, saya lebih senang dalam penjara di sini. Yang penting engkau ridha kepadaku daripada saya di luar tapi engkau murka kepadaku. Tenang perasaan. Orang hina kita, orang sangka buruk, dia hina kita, dia cerita jelek, dia bersangka buruk sama kita. Alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita dia ambil. Begitu konsep agama, kau cerita kejelekan orang, maka amalmu nanti diambil, dosanya kau ambil. Enak toh? Sangka baik. Kenapa jelek istriku tukang cerewet? Karena Allah tahu kau mampu menghadapinya. Karena tidak mungkin kau dikasih Allah kalau kau tidak mampu. Kenapa suamiku jelek? Allah tahu itulah jodohmu yang pas. Hei, jangan juga setengah mati kau hina suamimu. Bertengkar tiap hari, hamil lagi. Hei, Pak, jangan juga kau hina istrimu. Karena tidak gampang itu jadi istri. Berapa gajimu? 5 juta. Kamu yakin bisa hidup 5 juta di Jakarta ini? 5 juta mana bisa hidup? Itulah hebatnya istri. Dia bisa jaga duitmu 5 juta. Coba kalau kau yang pegang. Tanggal 9 sudah habis. Itulah hebatnya perempuan. Meskipun dia suka ngomel. Ngomelnya menunjukkan dia perempuan. Kalau dia tidak pernah ngomel, kelainan. Memang sudah begitulah perempuan. Dan hebatnya itu perempuan runut kalau dia marah. Persoalan pertama ditanya, selesai nomor 2 lagi, selesai nomor 3, tuntas semua dia ulang lagi 3 tahun yang lalu. Itulah perempuan, Pak, ahli sejarah. Ketawa karena dia pikir benar ini Ustadz. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, jangan lawan. Nggak usah ajak ngomong. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja kau. Saya kalau istri saya sudah bilang pokoknya, ambil obat tidur. Ngomel aja kau, saya sudah tidur. Jangan kau layani, karena nggak gampang juga jadi perempuan. Hei, kau kira gampang jadi istri? Hamil. Ibu-ibu, enak nggak hamil? Enak. Kenapa kau ulang-ulang? 9 bulan, Pak, tidak tengkurap. 9 bulan.
Mana ada ibu-ibu hamil tengkurap? Sampean itu 9 bulan dah tengkurap. Bapak-bapak 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Iya toh? Makanya jangan hina istrimu. Ibu juga jangan hina suamimu. Karena dah gampang cari nafkah. Di kantor kita dimaki-maki. Siap pak, siap salah pak, siap salah pak. Dia bilang sendiri, kenapa kau tidak dilawan? Apa mau dilawan? Nah dia manajer. Maka tidak gampang juga itu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas, dipikir dibelikan kau baju baru, dipikir dibelikan AC rumah supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir semua itu suamimu. Maka kalian jadi suami jangan pernah kau takut sama istrimu. Kenapa? Nah kau yang cari duit, gajimu semua diambil, masa kamu takut sama istrimu? Ada begitu di sini? Berhenti kau jadi laki-laki. Hah? Masa laki-laki di kantor di rumah ibu? Marah dia Ustadz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Kenapa? Piring boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Hei Pak, kenapa saya perlu sampaikan ini? Kalian bisa bekerja dengan tenang karena dukungan istrimu. Mana bisa kita bekerja di Bukaka kalau istri kita suka ngomel? Istri kita tidak kasih tenang. Begitu kau sudah jalan setengah jalan, ditelepon ke istrimu, kau pulang cepat. Kenapa? Anakmu kesetrum. Mulai lagi kita Pak. Besok pergi lagi, kau pulang. Kenapa? Anakmu mau tenggelam. Balik lagi kita. 3 hari dipanggil sama SDM. Apa itu? Nah, 3 hari kau berturut-turut tidak hadir, turun jabatan. Gara-gara apa? Istrimu. Maka muliakan istrimu. Tidak mungkin rezekimu baik kalau istrimu kau tidak muliakan. Tenang Bas, tenang. Tenang, saya bela kau ibu. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada intinya tidak usah panjang ceramah kita. Tidak ada masalah yang tidak ada nilai dan manfaat dalam perusahaan. Tidak mungkin. Allah hadirkan masalah dalam perusahaan bukan untuk menghukum kita, tapi memberikan kebangkitan. Dengan cara apa? Kalian harus bangkit, jangan putus asa. Orang putus asa, kata Nabi, bukan orang beriman. Kamu dihina, dilecehkan, tunjukkan kau boleh hina saya, tapi kau tidak bisa injak-injak saya. Maka itulah yang terjadi pada Rasulullah. Dihabisi, di Taif dilempari, dihina, di kampungnya diusir, tapi beliau tidak membalas. Dia tunjukkan saya orang baik. Akhirnya sampai detik ini Allah muliakan Rasulullah. Namanya saja diinjak-injak, semua umatnya akan mengamuk. Betapa mulianya Fir'aun di zamannya. Segala kuasa dia punya, kekayaan dia punya, pangkat jabatan, orang takut lihat matanya itu Fir'aun. Tapi karena dia batil, Allah hinakan sehina-hinanya. Dicatat dalam Quran, haram masuk surga. Dan sehina-hinanya Fir'aun, tidak ada orang senang Fir'aun sampai detik ini. Mana buktinya? Tidak ada satupun di sini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Coba begitu hinanya Fir'aun. Kau boleh berkuasa, tapi pasti kekuasaanmu ada habisnya. Boleh kau sewenang-wenang, tapi kewenang-wenanganmu pasti ada akhirnya. Yang pasti orang yang baik tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya. Pun kalau ada masalah dalam hidupnya, pasti Allah ingin maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tahu orang Betawi pandai berpantun. Orang Bugis tidak tahu berpantun, Pak. Kenapa? Karena orang Bugis tidak tahu romantis mulutnya. Dia to the point saja. Kalau orang-orang misalnya Melayu, dia lihat anak gadis cantik, dia mau lamar untuk anak. Aku lihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak, sudah besar anakmu ya? Saya lamar untuk anak saya ini, sudah cocok ini. Itu orang Bugis, Pak. Makanya badiknya di depan, tidak ada di sini. Makanya orang Bugis kalau dia menunjuk mana rumahnya Dasat, sana. Kasar tidak, ini namanya telunjuk. Mana rumahnya? Ini jempol.
Orang Bugis, sini, masuk kau makan. Begini tangannya Pak, kasar tidak, sportif. Mungkin ada orang, silahkan masuk. 4 tertutup, 1 terbuka. Makanya Bapak kalau ke tanah Bugis, semua makanan-makanan Bugis, dapurnya di depan. Coto, konro, sop saudara, paluma, semua di depan. Kenapa? Dia mau tunjukkan apa yang saya masak, kau bisa lihat. Tidak disembunyi di belakang. Itulah orang Bugis Pak. Tapi satu kelebihan orang Bugis, tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Menghargai bapak-bapak yang suka pantun, saya akan berpantun. Buah pisang, buah jeruk, buah anggur, buah kelapa, itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.